Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dengan setia mengikuti program Bible Study online CK7. Saudara-saudara, satu sukacita besar kalau kita bisa bertahan terus untuk kita melihat, menikmati keintiman dengan Tuhan lewat penyembahan, tapi juga dengan firman Tuhan. Mari saya mau mengajak kita semua untuk masuk di dalam keintiman ini dan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, bahwa Engkau tidak menginginkan hidup kami ini kosong dalam segala kemegahan, tapi kami perlu Engkau yang mengisi hidup kami dan menjadikan hidup kami ini bermakna. Oh Tuhan, kami berdoa sungguh kiranya kasih karunia-Mu yang melimpah itu akan terlihat nyata di dalam kehidupan kami setiap hari, lewat ketaatan kami, dalam keintiman yang kami bangun bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Praise you Jesus. Oh, thank you Lord. Syukur kita kepada Tuhan, mengingat akan anugerahnya, kenapa kita ada seperti sekarang. Kita hargai kasih karunia Tuhan ini dengan kita hidup di dalam ketaatan dan dalam kemurahan hati serta ketulusan hidup. Haleluya. Praise you Jesus. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Perbila bagi setiap kami. anugerah yang memampukan dan menyelamatkan Bagi kami. kami Tuhan, Anugerah yang membuat kami hidup terpujilah nama-Mu, di jalan-jalan-Mu dan dalam kebenaran Tuhan. Oh, nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Nyatakan Yesus bagi kami hari ini. Oh, kiranya anugerah-Mu mendorong kami hidup di dalam ketaatan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, hanya Engkaulah yang sanggup untuk membuat sebuah tempat dan pribadi itu kudus Tuhan. Haleluya, Terima kasih untuk haleluya. nama-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Oh kudus, Oh kuduslah haleluya, untuk mata-Mu yang tertuju hanya kepada hidup kami.
Besarlah Engkau Tuhan dan layaklah Engkau dipuji oleh umat yang telah Engkau selamatkan dan tebus. Dan biarlah ini akan terus dinyatakan bahwasanya Tuhan yang baik ini, kesetiaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu pada hari ini kepada kami. Nyatakan diri-Mu lewat firman kebenaran ini. Dan berikan kami anugerah yang melimpah untuk melakukannya. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Pasal 9 dan 10 di dalam Alkitab kita ini sebenarnya adalah narasi dari episode terakhir dari 20 tahun pertama pemerintahan Salomo. Jadi dalam 20 tahun pertama ini dia 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dan ini penting. Yang pertama kita tahu pada waktu Salomo itu sudah jadi raja, tetapi dia belum menjalankan tugas-tugas kerajaan. Tengah-tengah keadaan yang masih muda itu, dia meminta kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan untuk hikmat dalam memimpin kerajaan. Dan pada waktu dia berdoa, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Inilah penampakan yang pertama. Dan Tuhan menekankan ini akan janji yang telah dia berikan kepada Daud di Gibeon. Dan sejak itu Salomo dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat. Tetapi kemudian dia membangun bait suci, lalu mendedikasikan bait suci di dalam pasal yang ke-8. Dan ayat ini dibuka dengan satu transisi ketika bait suci itu penuh dengan Shekinah glory, awan kemuliaan. Di mana awan itu memperlihatkan Tuhan memenuhi rumah kediaman yang dibangun oleh manusia. Tuhan berkenan. Tuhan senang dengan apa yang terjadi. Dan di situ pada waktu Salomo berdoa, lalu Tuhan menampakkan diri untuk kedua kalinya. Kata penampakan ini bukan seperti film-film horor. Kata penampakan di dalam Alkitab itu dikenal dengan istilah teofani. Teofani artinya Allah yang menampakkan diri baik di dalam visi penglihatan atau di dalam bentuk manusia. Dan perjanjian lama Allah itu menampakkan diri berulang-ulang kepada hamba-hambanya. Dan kita tahu bahwa kemudian penggenapan Allah ini diperlihatkan di dalam Kristus dalam rupa manusia. Manusia utuh, manusia sempurna. Tapi juga Allah yang sempurna tinggal di dalam tubuh Yesus Kristus. Allah menampakkan diri untuk apa? Untuk menjawab dan meneguhkan perjanjian yang dia tetapkan. Kalau kita melihat di sini, kenapa Allah mesti menampakkan diri kepada Salomo? Saya mau mulai dengan sebuah pernyataan ini. Sebuah bait suci yang kosong tidak ada artinya. Walaupun megah, tidak ada artinya. Bait suci itu menjadi penuh dengan arti dan penuh makna kalau Tuhan ada di sana. Jadi Salomo diingatkan kembali di dalam penglihatan ini. Ayat yang kedua, telah ku dengar doa dan permohonan yang kau sampaikan di hadapanku. Jadi Tuhan mengatakan kembali kepada Salomo bahwa kehadiran Tuhan ini akan terus-menerus ada di antara umatnya dengan sebuah syarat. Syarat ini adalah bangsa Israel atau umat yang menyembah Tuhan harus bersandar sepenuhnya dalam ketaatan kepada perkataan, janji-janji
dan kepada semua aturan yang Tuhan telah tetapkan. Dalam konteks perjanjian lama tentu semua itu adanya di dalam Taurat. Tapi dalam perjanjian baru, di dalam perkataan firman, kitab suci kita seluruhnya. Jadi Tuhan mengingatkan kita, betul keselamatan itu adalah kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, aku ada sekarang ini sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa karena kasih karunia Allah. Dia itu tidak layak. Kalau kita baca ayat yang ke-8 dikatakan aku ini penganiaya jemaat. Dia itu penebar teror di antara jemaat. Tetapi dikatakan kalau aku bisa selamat itu karena kasih karunia. Tetapi bukan cuma dia selamat. Haleluya, puji Tuhan. Lalu hidup seenaknya. Enggak. Tapi dikatakan sebaliknya. Sebaliknya. Aku bekerja lebih keras dari semuanya itu. Semua itu siapa? Rasul-rasul. Petrus yang memimpin dan semua rasul yang telah mendapatkan penampakan diri Yesus setelah dia bangkit. Paulus mendapatkan penampakan diri Yesus Kristus pada waktu dalam perjalanan ke Damaskus. Penampakan diri ini penting untuk membawa perubahan hidup seseorang. Dan apa yang terjadi dengan penampakan diri Allah kepada manusia? Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras daripada semua yang lain. Bukan untuk dia diselamatkan, tetapi karena penghargaan yang tinggi kepada kasih karunia Allah itu. Nah, hal yang sama. Di sini kita diajar sebenarnya prinsip perjanjian baru itu di dalam perjanjian lama. Ketika Allah masuk pertama sekali itu kasih karunia. Luar biasa itu, Allah datang. Apakah Allah harus datang ke situ? Enggak. Tidak ada tempat yang bisa menampung kemuliaan Allah. Tidak ada. Tetapi kalau Allah datang itu karena Allah memutuskan. Jadi sama. Keselamatan itu bukan karena kita. Tapi karena Allah memutuskan untuk dia datang ke dalam hidup kita. Ketika kita merespon, kita akan mengalami pemulihan dan juga penggenapan rencana Allah. Apa yang Tuhan janjikan kepada Daud, Tuhan genapi juga kepada Salomo. Sehingga ketika Tuhan melihat dedikasi pentabisan bait suci itu di dalam pasal yang ke-8, lalu dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Mari kita lihat. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ada prinsip yang lain yang kita bisa belajar di sini. Dikatakan aku telah menguduskan bait suci ini. Dia pakai kata kodesh. Artinya hanya Allah saja yang membuat sebuah tempat, seorang pribadi menjadi kudus. Nggak ada satupun upaya kita bisa bikin tempat itu kudus. Nggak ada. Karena kudus bukan tidak berdosa, tetapi kudus adalah karena Allah ada di sana. Itu dia. Jadi sehebat apapun usaha manusia, kalau Allah nggak datang ya kosong. Begitu banyak kemegahan-kemegahan rumah Tuhan, kosong. Di Eropa begitu banyak megah yang kita sudah pelajari di dalam pasal yang ke-7. Kemegahan-kemegahan bait suci, kemegahan-kemegahan rumah Tuhan di dalam zaman kontemporer. Tetapi ketika tidak ada Tuhan, kosong sama sekali. Orang cuma mengagumi arsiteknya saja. Tapi tidak ada lagi pesan. Tidak ada lagi merasa bahwa Tuhan hadir. Jadi yang membuat tempat itu kudus, saudara-saudara sekalian, Tuhan hadir. Kita boleh ada di rumah sederhana. Tapi kalau Tuhan menguduskan tempat itu, maka tempat itu jadi kudus. Haleluya. Hidup kita ini mungkin banyak kegagalan, banyak kelemahan. Tapi ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, Dia menguduskan hidup kita. Maka tempat ini menjadi kudus. Jadi kita nggak bisa gaya-gayaan bilang ini tempat gua kudus karena gua begini pakai baju putih-putih. Bukan. Tapi karena Tuhan yang menetapkan. Lalu dikatakan Dia menaruh namanya. Dia menaruh reputasinya. Dia mempertaruhkan namanya di dalam bait suci itu.
Itu sebabnya ketika bait suci dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain seperti Babilonia, itu membuat betapa malunya bangsa Israel. Tapi juga memperlihatkan bahwa Allah menghakimi termasuk tempat yang mereka kira kudus kalau mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi nama Tuhan itu, reputasi Tuhan itu ditaruh di dalam hidup orang yang sudah dikuduskan. Dalam hidup kita sekarang. Nama Tuhan, reputasi Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya ngaco, saudara-saudara sekalian, kita sedang mempertaruhkan reputasi Allah. Kesaksian kita seperti apa? Apakah nama Tuhan akan dimuliakan atau dihancurkan dan dicela? Dan dikatakan nama Tuhan itu, mata Tuhan akan tertuju kepada mereka. Mata Tuhan, hati Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan akan terus memandang kita kemanapun kita pergi. Jadi ada nggak tempat di mana kita bisa bersembunyi dari hadirat Tuhan? Nggak ada. Tidak ada tempat yang aman dan tersembunyi yang kita bisa bersembunyi dari dosa kita. Nggak ada. Karena janji Tuhan ini kepada semua orang yang sudah dilahirbarukan, yang dikuduskan Tuhan, yang reputasi dan nama Tuhan ada di tengah hidup mereka. Mata Tuhan dan hati Tuhan tertuju kepada kita. Ini sebenarnya kabar baik tapi juga peringatan. Supaya kita hidup hati-hati. Walaupun kita sendiri, itu justru yang menjadi bukti. Who we are. Not when we are in the crowd. Or in the church gathering. But when we are alone. Apakah hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah? Lalu kemudian di ayat yang keempat. Ini luar biasa. Bagaimana Allah mengingatkan Salomo tentang bapaknya Daud. Mengenai engkau, Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Referensi Allah kepada Salomo, acuannya adalah Daud. Berarti masa depan bangsa Israel itu telah diletakkan oleh Daud. Nah, ini satu kabar baik. Saya melihat aplikasinya langsung ya. Orang tua kita ini membangun platform untuk anak-anak kita. Kita lihat itu terjadi dalam Timotius. Ibunya dan neneknya membangun platform rohani untuk mempersiapkan anaknya masuk dalam pelayanan. Panggilan orang tua cuma ada dua. Kita siapkan platform, anak kita dipakai Tuhan luar biasa memberitakan kabar baik dan kesaksian nama Tuhan. Atau kita menyiapkan penjara kepada mereka. Di mana mereka akan binasa karena keteledoran kita mendidik mereka. Tanggung jawab ada pada kita pada hari ini. Daud telah mempersiapkan dalam kondisinya yang sangat terbatas. Dia mempersiapkan apa? Bukan harta benda, tapi legacy rohani. Yaitu apa dikatakan? Hidup yang tulus hati. Yang pertama, the integrity of your heart. Ini berbicara integrity itu dalam bahasa Latin kan integre itu adalah penuh, utuh. Tidak ada sama sekali fraksi atau pecahan-pecahan. Artinya dia harus komplit di dalam keselarasannya dengan kebenaran. Bukan dengan perfeksionisme. Jadi ketulusan hati itu berbicara mengenai selaras dengan kebenaran yaitu firman. Itu setiap hari. Jadi Daud itu kan gak sempurna. Kalau kita mau bilang kejahatan Daud lebih jahat daripada Saul. Dia membunuh orang loh. Dan pembunuhan itu pembunuhan berencana itu. Kalau kita pakai hukum KUHP kita mati. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan Daud itu berkenan di hadapan Allah? Karena hatinya yang terus mau diselaraskan. Sekalipun dia jatuh, Mazmur 51 contohnya. Dia mengatakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripada hidupku. Luar biasa. Tetapi bukan cuma ketulusan hati. Dikatakan juga si Daud ini hidup dengan benar. Apa maksudnya hidup dengan benar? Uprightness. Artinya kebenaran itu termasuk kejujuran. Ini kualitas yang
ada di dalam setiap umat yang ditebus Tuhan. Umat yang memegang teguh perjanjian Allah akan dilihat dari dua hal yang paling dasar. Ketulusan hati, integritas. Kalau kita bicara integritas kan di mana saja. Kalau saya istilah integritas itu adalah do what you say and say what you do. Gitu ya. Jadi saya melakukan apa yang saya katakan, apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan. Dan saya mengajarkan apa yang saya hidupi. Jadi jangan cuma bilang, ikutin apa kata papa ya, tapi jangan ikutin kelakuan papa. Ya nggak bisa, kita bilang kamu tuh ya mesti jaga kesehatan ya. Jangan ngerokok tapi kita paspus. Ya nggak bisa. Keteladanan itu caught, not taught semata-mata. Harus diteladani, harus dihidupi, diperlihatkan. Tapi ketika kita ajar dengan example atau teladan yang baik, itu jadi komplit. Yang kedua dikatakan harus hidup selaras, jujur dengan kebenaran itu sendiri. Ayat yang ke-6 dan 7 ini menarik. Karena dikatakan, tetapi jika kamu, ayat 7, maka aku. Ini kalau kita baca, ini kan satu kalimat. Berarti apa? Sebuah kalimat bersyarat, kondisional. Ternyata kemuliaan dan kesinambungan hadirat Allah itu tinggal terus-menerus di dalam bait suci pada saat itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh hidup mereka yang berjalan selaras dengan Tuhan. Tidak boleh berbalik dari Tuhan dan tidak boleh menolak untuk berpegang kepada firman Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada Salomo. Jadi dengan kata lain Tuhan mau mengatakan begini, Salomo, nasib daripada bait suci ini akan tergantung dari bagaimana kamu dan keturunanmu hidup mengikuti aku, tidak berbalik kepada Allah-Allah lain. Yang kedua, kamu pegang perintah Tuhan. Kita tahu sejarah hidup Salomo pada akhirnya menyedihkan. Oleh karena istri-istrinya dan gundik-gundiknya, dia berbalik dari Allah. Tidak heran, ketika orang Israel berbalik dari Allah, walaupun bait suci dengan segala kemegahan, dirampok oleh bangsa-bangsa lain. Dirusak, dicemari. Kenapa? Tidak mau berbalik dari Tuhan. Jadi ayat ini berlaku terus. Dan secara rohani berlaku sama kita sekarang. Kita ini adalah bait suci, tempat kediaman Allah yang ditebus oleh Roh Kudus. Rasul Paulus katakan. Jadi Bapak Ibu ya, kekristenan itu satu-satunya pengajaran yang sangat revolusioner di antara iman-iman lain. Semua iman-iman lain itu punya pusat, punya tempat suci, kecuali orang Kristen. Di mana bait suci orang Kristen? Tubuh Anda yang telah ditebus dan dikuduskan oleh Yesus. Ini. Ketika kita korporat bertemu, itu jadi batu hidup rumah Allah, gereja. Puji Tuhan kalau kita punya fasilitas gedung. Tapi kalau kita masih sewa, kalau kita masih mobile, pindah-pindah, tetap kehadiran Allah yang membuat tempat itu kudus. Rumah kita menjadi rumah kudus. Karena Tuhan hadir. Dan kita menghadirkan Tuhan di sana. Dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi sebaliknya kalau kita gagal, maka kita telah menolak apa yang didoakan oleh Salomo. Jadi sekali lagi, kesimpulan perjanjian lama itu cuma satu. Bangsa Israel gagal menggenapi tuntutan hukum Taurat. Sehingga bait suci hancur dan dicemari. Ditertawakan, diolok-olok. Tapi kemudian, bukan cuma itu, ayat yang ke-9, Tuhan sendiri akan datang menghakimi. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru,
penghakiman yang terberat dan dimulai dari mana? Dari rumah Tuhan. Bukan dari bangsa yang gak kenal Tuhan. Dari rumah Tuhan. Siapa yang akan pertama dimurnikan oleh Tuhan? Tuh umat Tuhan sendiri. Karena itu adalah ketetapan Allah. Karena reputasi Allah dipertaruhkan di sana. Jadi Bapak Ibu, engkau yang ada sebagai pejabat publik, ASN, atau mungkin pengusaha, profesi, dimanapun kita berada. Reputasi Allah kita bawa. Nama Tuhan dipertaruhkan. Lalu bagian yang berikutnya dari pasal 9 ayat 10 sampai selesai dari pasal ini, itu menggambarkan usaha-usaha Salomo yang lain. Dia bangun lagi tempat lain, ya. Dia membuat perjanjian dengan Hiram yang menjadi supporter dan pendukung pembangun dari semua proyek-proyeknya dia, mau rumahnya, mau bait suci, peralatan bait suci, bahkan membuat mereka menjadi sekutu, ya. Dan dipakai kata kabul. Itu kata kabul artinya ini adanya di bagian tenggara dari kota Ako yang sekarang ini, ya. Artinya itu adalah seperti defektif atau seperti cacat, ya. Tapi juga bisa berarti artinya Yebul, artinya itu perbatasan. Ini loh perbatasan kita. Dan di situ juga bicara mengenai jumlah emas yang begitu banyak. Berapa banyak? 4 ton. Ya. Jadi 3.000 shekel itu sekitar 4 ton. Emasnya begitu banyak. Dan dari mana sumber emas ini? Ternyata sumber emas ini ada di dalam ayat 28, yaitu kota Ofir. Ofir itu adalah tambang emas pada masa itu. Jadi Salomo itu punya sumber yang luar biasa. Makanya Salomo itu kan senang dengan emas. Ya. Dan dia punya. Makanya semua rumahnya, bait suci, semua berlapis emas. Kenapa? Sederhana. Ya memang dia punya tambangnya. Dia kaya di situ. Lalu dia punya banyak juga orang-orang yang bekerja. Semua para pekerja-pekerja. Dan juga di dalam yang berikutnya, yaitu proyek ayat 24. Bagaimana dia membangun hal-hal yang lain, ya, untuk pekerjaan supporting, konstruksi-konstruksi yang mendukung, ya, perluasan dari istana-istananya. Dan ayat yang ke-25, Salomo juga melanjutkan ibadah di dalam bait suci dan juga sistem korban. Jadi ada 3 festival atau hari raya yang ditetapkan dan bukan Salomo yang memulai itu, tapi Salomo memastikan semua kebutuhan perayaan itu selalu ada. Baik perayaan Paskah atau Passover, lalu kemudian Pentakosta, dan juga Bait Suci atau Tabernakel. Dan di sini kita melihat bahwa Salomo itu sungguh serius memastikan Bait Suci itu berjalan dengan baik. Tidak boleh kosong, tidak boleh berhenti. Supaya semua bangsa datang. Semua bangsa akan datang. Karena tujuan Allah menjadikan kemuliaannya nyata di Israel. Di pasal yang ke-8 dikatakan, agar semua bangsa datang untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita diberkati, kita berhasil, kita penuh dengan pertumbuhan dan pengurapan, jaringan kita besar, pengaruh kita besar. Tujuannya cuma satu. Apakah Tuhan diberitakan? Yang kedua, apakah ada orang-orang lain yang akan masuk dan bertobat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus dari kehidupan kita? Karena berkat itu semua bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disalurkan agar setiap orang bisa menikmati kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus melalui hidup kita. Dan bagian terakhir kita bicara mengenai perdagangan yang dipakai lewat perdagangan laut, di mana dia memiliki armada-armada kapal yang begitu besar. Dan armada ini membawa emas dan membawa semua yang lain. Kalau kita belajar nanti di pasal berikutnya, pasal 10,
semua kemegahan, semua kemuliaan, semua pengurapan dan hadirat Allah, baik di bait suci maupun yang ada di istana Salomo, tujuannya membuat bangsa lain datang. Nah, di pasal 10 kan kita lihat kunjungan Ratu Sheba. Orang yang gak kenal Tuhan, akhirnya bisa mengenal Tuhan. Itu tujuannya. Jadi, kalau kita mempelajari firman ini, bukan cuma sekedar ini fakta historis. Tetapi lebih dari itu, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dan menyalurkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, sebagai aplikasi praktis, kita tahu kita diingatkan Tuhan. Tuhan bukan mengancam dengan persyaratan tadi, tapi Tuhan mau mengingatkan kita. Hiduplah, hargailah keselamatanmu, hargailah kasih karuniamu itu. Bukan kasih karunia itu kita pakai untuk berdosa seenaknya. Bukan. Tapi justru kita menjadikan hidup kita ini dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk memberi, menyalurkan tenaga kita, menyalurkan keuangan kita, waktu kita, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi juga perkataan-perkataan kita, hikmat-hikmat yang dari sorga, dari firman, harus juga bermurah hati kita sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu, salah satu cara kita menghargai kasih karunia adalah kita menjadi pembawa kabar baik kepada orang-orang. Apakah kata-kata kita itu menjadi kata yang penuh dengan afirmasi? Apakah kita datang selalu ingin mendoakan orang, memberkati mereka dengan doa-doa kita? Apakah kata-kata kita penuh nasihat yang akan membawa mereka kepada Tuhan? Atau kata-kata kita adalah kata yang sembrono dan yang menjijikkan serta mempermalukan nama Tuhan? Kasih karunia Allah juga kita hargai dengan cara kita memperluas kapasitas hati kita supaya orang-orang itu bisa datang. Nah, semua yang datang ini enggak semuanya sempurna, Bapak Ibu. Ada yang datang itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kegagalan, kecacatan. Nah, kalau kita punya hati yang besar, kemurahan hati, ketulusan hati tadi, orang bisa masuk dalam hidup kita dan kita menerima mereka tanpa harus menghakimi mereka. Kita menerima mereka datang ke gereja dalam kondisi mereka berdosa, lalu kemudian mereka diterima dan mereka bisa datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kapasitas bait suci yang penuh ini, dengan anugerah Allah ini, kita perlihatkan dengan kemurahan hati melepaskan pengampunan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang hari ini ikut di dalam acara Bible Study online CK7. Memiliki kesulitan untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Kalau kita sudah dikuduskan Tuhan, nama Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Memperbesar kapasitas pengampunan kita. Dan melepaskan itu. Sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Ampunilah kami atas kesalahan, hutang-hutang dosa kami. Sebagaimana kami mengampuni dan menghapus bukukan hutang-hutang kesalahan dari orang-orang lain yang telah menyakiti kami. Dan kiranya pelajaran pada hari ini mengingatkan kita, bait suci yang kosong tidak ada artinya. Harus penuh dengan hadirat Allah, kebenaran, ketulusan hati, kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami diingatkan, Engkau akan hadir senantiasa dalam hidup kami. Oleh karena anugerah-Mu. Anugerah yang tidak layak kami terima, tapi Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menguduskan kami. Engkau telah berkenan menetapkan nama-Mu ada dalam hidup kami. Reputasi-Mu akan diperlihatkan. Kami tahu kami tidak mampu melakukan semua itu. Terlalu besar untuk kami pikul. Tapi kami bersyukur untuk anugerah yang
memampukan kami melakukan semua itu. Anugerah di dalam Kristus Yesus. Oleh iman kepada Kristus dan firman-Mu, kami dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan dan menggenapi semua yang Engkau inginkan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu pada saat ini. Dan selepas ini kami menjadi pelaku-pelaku firman, penyalur kasih karunia kepada begitu banyak orang. Saudara-saudara, kembalilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk di dalam pernikahan anak domba, dan membuat kita memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.